Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas 6 anggapan yang salah terhadap mobil Matic. Simak terus ya. Yang pertama adalah tidak kuat nanjak. Nah, jadi banyak orang yang khawatir nih kalau pakai Matic untuk berjalan keluar kota atau di jalan yang nanjak di pegunungan, khawatir tidak kuat untuk nanjak. Padahal itu adalah mitos dan kalian tidak perlu takut menggunakan Matic di tempat yang nanjak, bahkan sangat curam sekalipun. Bahkan kalau kalian masih pemula, ya, kalian akan lebih aman menggunakan Matic. Kenapa? Karena tidak takut untuk mundur dan tidak takut ketika berhenti di tanjakan. Karena mobil Matic itu cenderung akan lebih mudah dikendalikan. Nah, kalian cukup memposisikan pada posisi D kalau kecepatan sudah kalian dapatkan dan hanya sedikit untuk mempertahankan laju. Nah, di part sebelumnya sudah kita coba ya menggunakan D dan itu kuat. Nah, kalau kalian masih kurang dengan torsi dan kekuatan nanjaknya, pindahkan ke posisi S. Di sini akan menghasilkan torsi yang lebih besar. Apalagi kalau kalian menggunakan S1, tentunya akan menghasilkan torsi yang lebih besar daripada S2 dan seterusnya, apalagi posisi D. Karena D itu memang otomatis akan berpindah, tetapi torsinya lebih rendah daripada S. Karena itu memang fungsi dari sport. Gitu. Ya. Yang kedua, Matic itu ribet. Bener nggak sih? Matic itu ribet? Tidak. Ribet itu kalau kalian belum pernah coba, pasti akan merasa Matic itu ribet. Ribetnya di mana coba? Matic itu hanya mempunyai 2 pedal. Kita lihat ya. Hanya mempunyai 2 pedal, yaitu pedal gas dan pedal rem. Kopling tidak ada. Kaki yang sebelah kiri dia akan istirahat, dan yang main hanya kaki yang sebelah kanan. Paham ya? Kemudian di posisi transmisinya, di sini ada P, R, N, D dan S. Kalau kalian ragu, kalian bingung, cukup Anda pahami, kalian pahami bahwa R itu adalah reverse atau mundur. Kalau kalian ingin mundur, pastikan posisinya di posisi R. Dan kalau kalian ingin maju, nggak usah pakai S atau nggak usah pakai RD3 atau D2 atau 1, tidak usah. Atau pakai L nggak usah ya, pokoknya D aja udah. Itu sudah sangat simpel sekali. Kalian tinggal jalan, masukkan D, mobil akan otomatis dia akan mengatur gigi yang diperlukan. Sangat mudah sekali. Nah, yang ketiga, pengguna mobil Matic merasa bahwa posisi D ini dia bisa bertahan dalam posisi yang nanjak. Itu salah. Kenapa? Karena D ini memang dari mesin kemudian ke transmisi dia berhubungan. Tetapi kalau Anda tidak ngegas, dia tidak akan menahan mobil. Nah, justru ketika ditanjakan, baiknya Anda netralkan, kemudian tarik pedal handbrake atau tuas handbrake-nya. Tanjakan nih misalkan dari D ya, nanjak ke N dulu. Kemudian tarik handbrake. Gitu. Sudah mulai jalan, pindahkan ke D sambil digas dikit-dikit, kemudian lepaskan handbrake. Itu cara yang benar. Gitu. Mobil Matic sering tidak di flashing saat penggantian oli Matic. Itu salah. Karena nyawa mobil Matic itu ada di oli. Kalau penggantiannya hanya di tap, hanya diganti langsung, itu salah dan itu dapat merusak sistem transmisinya.
Yang benar adalah di flushing. Flushing itu membutuhkan 2 kali lipat dari volume oli normalnya. Misalkan untuk Innova Reborn ini menggunakan oli 1 galon untuk di transmisinya, di maticnya. Nah, ketika flushing, 1 galon oli matic itu atau 4 liter itu untuk menguras oli yang lama, dan sisanya yang 4 lagi adalah untuk mengisi di transmisinya. Itu jadi harus di flushing agar kondisinya aman dan awet. Maka purna jualnya pun akan stabil, bahkan akan lebih mahal daripada mobil dengan transmisi manual gitu. Nah, yang kelima, tidak punya engine brake. Nah, ini lagi kesalahan besar. Matic itu juga punya engine brake, apalagi untuk yang mobil sekarang ini kita sudah dilengkapi dengan sport seperti ini. Nah, kalau kalian sedang jalan turun akan mengurangi kecepatan, posisikanlah transmisi ini tuasnya ke posisi D, tinggal digeser, tep gitu. Dan nanti di sini diturunkan. Biasanya kalau untuk Innova Reborn dia akan otomatis ke 4, diturunkan ke 3 sambil direm pelan-pelan, kemudian ke 2 sudah agak pelan lagi, ke 1. Itu akan membantu pengereman di mobil kalian. Dan yang terakhir atau keenam, yaitu anggapan bahwa ketika berhenti lama Anda tidak perlu pindah ke N. Itu salah besar. Kenapa? Karena ketika posisi D, mesin itu akan muter terus, akan bekerja terus. Nah, putaran itu akan ditahan oleh rem. Di bagian penahannya itu ada yang namanya engine mounting. Nah, getaran mesin itu akan ditahan oleh engine mounting. Sedangkan engine mounting itu adalah karet. Nah, itu akan mempercepat usia dari engine mounting itu sendiri. Nah, sehingga kalau kalian berhenti agak cukup lama, silahkan masukkan aja ke N. Tetapi juga jangan terlalu sering. Jangan sampai dalam 1 menit kalian pindah N, DN, DND 5 kali atau bahkan 6 kali. Itu pun juga tidak baik karena dapat merusak solenoid di mobil kalian. Begitu untuk sharing kita hari ini. Semoga anggapan-anggapan yang salah mengenai mobil Matic dapat kita luruskan, dan kita tidak lagi menganggap yang aneh-aneh terhadap mobil Matic sebelum kita mencobanya. Barangkali ada pengalaman mengenai anggapan-anggapan itu, atau apa yang kalian masih anggap tentang mobil Matic itu, kita sharingkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya, dan silahkan ketikkan like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.